Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengasihi Allah dengan sungguh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk kita betul-betul kasmaran, deeper in love, mengasihi Tuhan lebih dalam, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lebih sulit daripada kita mencari uang, lebih sulit daripada kita mencari jodoh, lebih sulit kita mencari harta dunia ini. Sebabnya harta dunia yang kita cari adalah benda-benda mati. Bahkan yang kita cari jodoh pun adalah kehidupan yang cuma sementara. Tetapi Allah yang kita cari, Allah yang dimana kita bisa mendekat dengan Dia, Allah yang adikodrati, Allah yang supranatural, entitasnya berbeda, kepribadiannya berbeda. Benda mati tidak mungkin bisa bersatu dengan benda hidup, karena ini mati. Batu tidak mungkin menyatu dengan pohon, sekalipun pohon itu juga dikatakan benda hidup, artinya benda mati juga. Menyatu nggak bisa, kecuali ada orang yang memasukkan batu itu ke dalam pohon itu. Pohon tidak bisa menyatu dengan binatang, karena binatang ini sudah makhluk hidup full, punya nefas. Memang kalau diakui pohon itu punya nyawa, kalau tidak punya nyawa mati. Tetapi harus dipahami bahwa pohon itu tidak bisa menyatu dengan binatang. Binatang tidak mungkin menyatu dengan manusia, karena yang membedakan itu logos, logika. Logiknya manusia ada, binatang tidak. Jadi binatang tidak mungkin bisa menyatu dengan manusia. Kalau binatang bisa menyatu dengan manusia, sudah lama manusia bisa akrab dengan binatang, kecuali soal pemeliharaan anjing, binatang-binatang pemeliharaan bisa akrab. Tapi tidak seakrab manusia dengan manusia, satu entitas. Manusia tidak mungkin bisa menyatu dengan Allah, karena Allah adalah roh, spirit, sementara ini fisik. Allah itu supranatural, manusia natural. Allah itu ilahi, manusia itu insani. Tidak mungkin yang supranatural itu menjadi natural. Nggak bisa begitu, saudaraku yang kekasih. Kalau manusia mau menyatu dengan Allah, itu seperti kecoa kepingin main internet. Nggak mungkin ada kecoa googling begitu atau surfing. Nggak ada kecoa yang belajar ngeliat TikTok, kecoa yang main YouTube. Nggak ada, nggak bakal bisa. Demikian juga manusia tuh nggak mungkin bisa mencari dan menemukan Allah, karena Allah ini adikodrati. Maka dibutuhkan sebuah penyataan sebelum Allah menyatakan pernyataan. Allah tidak mungkin menyatakan pernyataannya sebelum menyatakan penyataannya. Dibutuhkan sebuah penyataan. Penyataan itu kehadiran Allah. Dalam PL ini namanya teofani. Penyataan Allah ini, Allah yang roh menjadi manusia berbentuk daging. Maka seperti Abraham bertemu dengan 3 orang asing. 3 orang asing ini, satu Tuhan, 2 malaikat. 2 malaikat ini yang pergi ke Sodom Gomora, karena Allah itu satu. Penyataan itu Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Sesudah Dia menyatakan diri kepada manusia, maka ada pernyataan. Pernyataan itu omongan, bicara, kehendaknya, itu pernyataan. Ini penyataan, bedakan. Nah, Allah yang roh, Allah yang tidak kelihatan, itu direkayasa oleh orang-orang Kanaan. Allah yang tidak nyata itu di Israel itu, Allah sang pencipta itu namanya El. Karena Kanaan itu begitu besar, maka yang namanya El ini banyak. Ada Dagon, ada Asera, dan banyak sekali. Maka
Kata El ini adalah Allah tertinggi di Israel, Allah sang pencipta segala sesuatunya El. Maka ini diadopsi Allah-Allah yang banyak yang kamu percaya itu yang namanya Elohim. Elohim itu sang Khalik, sang pencipta, penyembahan yang tertinggi. Siapa penyembahan tertinggi? Beresit bara Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Ditandai adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang benar. Jadi ketika ada Abraham, ada Ishak di sini, ada Yakub di sini, ini loh Allahnya Israel yang menyatakan diri di dalam Yahweh. Kenapa bukan Yuhwah? Kenapa bukan Yuhwah? Karena memang tidak ada istilah Allah yang tidak kelihatan, Allah yang begitu banyak, yang direkayasa oleh orang Kanaan, namanya El, namanya Dagon, namanya Baal, namanya Asera. Ketika Musa ketemu, Musa itu udah terbiasa di Midian itu Allahnya ada namanya. Mungkin lewat sedikit ada Asera, lewat sedikit ada Baal, lewat sedikit ada Dagon, lewat sedikit mungkin ada dewa-dewi yang lain. Tetapi itu sudah ada namanya. Allah yang tidak kelihatan itu menjelma menjadi manusia supaya kelihatan, supaya bisa dijamah, supaya bisa diajak ngomong. Nah, konsep Musa terhadap ilah-ilah di sekitar ini, Allah-Allah di sekitar ini, maka Musa nanya, siapa namamu? Kalau orang Israel nanya itu siapa? Eser, ayah Eser. Aku adalah aku. Dalam slide saya, mari dong dibuka slide. Sejak kapan Israel menyebut nama Allah? Nih, sejak kapan Yahweh diucapkan? Perjanjian lama awal nama tertulis YHWH. Apakah kita harus menyebut YHWH? Itu huruf hidup semua. Kan begini nih, YHWH. Y ini kan Yod. Yod ini menggunakan, karena ini namanya YHWH, dipanggil Kurios. Kurios ini Adonai. Kita lihat. Nih lihat tuh. Nama Israel Theophoris, penyataannya Allah. Yo Yehu Ya, Yahu Yehu. Ya. Itu. Dan rekonstruksi dibuat Yahweh karena Yah, ya. Nah, teks Yunani awal beberapa papirus dan naskah transkrip IAO yang minggu lalu saya bahas, variasi menunjukkan vokal ya o, ya. I ini kan iota, nggak ada yang lain kan. Ini A, ini O, artinya satu-satunya yang alfa dan omega, yang awal yang akhir. Iau, Iau, Yah. Jadi bacanya Yah, ya. W itu kan wow, itu jadi Weh, Yahweh. Dan kebiasaan Kurios Tuhan kebiasaan mengucapkan Adonai berkembang sebagai pagar kekudusan. Jadi supaya orang menyembah Allah YHWH itu namanya, kenapa Yahweh? Ini ada historisnya. Jadi kalau ada pendeta ngomong nggak ada itu Yahweh,
belajar lagi lah. Nama yang menyatakan karakter, kalau Keluaran 34:5, ibadah bukan sekedar menyebut nama tetapi menghidupi karakternya. Karakternya itu kekudusan. Jadi orang yang mengucapkan kata itu harus kudus. Kenapa saya mengatakan jangan menyebut itu sembarangan? Song leader boleh nyanyi lagu itu, tapi hidupnya harus kudus. Jangan sampai song leader masih selingkuh di gereja ngomong Yahweh. Itu sebuah pengkhianatan. Karena jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dilarang nggak? Dilarang kalau sembarangan, asal-asalan. Yang saya yakin yang membuat khotbah asal-asalan, khotbah bercanda, itu khotbah di mana perkataan dan kelakuan itu berbeda jauh. Sementara dia ngomong kasih, tapi dia tidak mengasihi. Dia ngomong adil, tapi nggak adil. Ngomong penyembahan, tapi nggak pernah menyembah. Itu sebuah pengkhianatan dalam spiritualitas. Dan orang-orang model begini ini nanti ujung-ujungnya dia akan menikmati teguran Tuhan yang amat sangat menyakitkan. Mending saya tidak perlu khotbah kalau khotbah saya itu bertentangan dengan nurani saya. Saya tidak perlu dijadwal khotbah kalau khotbah itu membuat saya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kelakuan saya. Apakah saya sempurna? Tidak, saya nggak sempurna. Dilihat dari fisik aja nggak sempurna. Kesempurnaan itu kan relatif lah, saudaraku ya, relatif. Saya ingin beritahu sesuatu. Nama Yahweh disebut, ya, harus berani menghidupi karakternya. Karakternya itu apa? Allah adalah kasih. Pokoknya hukumnya kasih aja deh. Orang yang tidak bisa mengasihi sesama, orang yang tidak mengasihi saudara, orang yang tidak bisa mengasihi adik kakak, mengasihi mantu, cucu, besan, keluarga suami, keluarga istri, itu nggak usah ngomong jadi hamba Tuhan deh. Jadilah mengasihi orang dulu deh, mencintai sesama dulu deh. Nggak usah berdiri di mimbar. Maka saya berani mengklaim hidup saya. Saya tidak pernah mengucapkan sebuah kebencian, kata-kata buruk dengan orang yang baik. Kalau buruk saya ngomong orang itu buruk. Kalau jahat saya ngomong itu jahat. Karena karakter saya mau belajar dari karakternya Tuhan. Apakah sempurna? Tidak. Kalau saya ngomong orang baik, saya ngomong jahat, saya berhadapan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan pakai mulut saya, tiba-tiba mulut saya ngomong sesuatu kepada seseorang bahwa kamu akan mengalami seperti ini. Dan detik-detik terakhir saya juga ngomong, bukan dengan untuk orang-orang sahabat Kristen hamba Tuhan, tidak. Sahabat saya Muslim pun saya akan ngomong 100% presisi. Kamu naik haji, kamu akan ngalamin begini, ada begini. Udah istirahat banyak di hotel. Coba dia ngikut, kena keren jatuh, mati dia. Kadang-kadang mulut saya dipakai Tuhan secara tidak terkendali. Orang nanya, gimana caranya? Situ ngomong, kok bisa pas? Caranya gimana? Saya nggak tahu caranya. Tuhan ngajak ngomong aja. Tiba-tiba saya ketemu seseorang, hati-hati ya bro ya. You akan ngalamin begini bro. Hati-hati ya persiapannya. Istrimu meninggal seminggu. Padahal bertahun-tahun dia sakit. Bertahun-tahun dia berobat. Miliaran. Supaya sehat. Presisi tepat. Nggak bisa bicara asal bro. 5 tahun lagi kamu akan menikah sama ini. Inilah jodohmu. Wah, padahal mereka itu udah saling benci. Kemarahannya luar biasa. Mereka udah antipati, orang udah dilamar, ini dilamar. Tapi ngomong enggak. Saya ngomong sama calon yang dilamar, kamu putus itu bukan suamimu. Suamimu itu ini loh. Kamu juga itu bukan suamimu ini. 5 tahun.
baru terjadi. Maka mulut saya tidak boleh jahat sama orang. Kalau saya dibuat ini gosip, ini semuanya berasal dari Om Tim, you bisa tanggung jawab nggak mulutmu? Jangan sampai nanti mulutmu kena kanker lidah. Jangankan kanker lidah ya, sariawan aja ngomong ya itu nggak jelas kan? Ngeri loh. Mulut kita itu bahaya banget loh, saudaraku yang kekasih. Kalau kita mau menyebut nama Yahweh, hidupi karakternya. Karakter utama itu kasih. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, nggak mengasihi keluarga kita, nggak bisa mengasihi saudara kita, udah nggak usah jadi pelayan deh. Mending lu duduk manis, menjadi jemaat yang baik, sampai you bisa mengasihi sesamamu. Lo yang kelihatan saja nggak bisa mengasihi kok, apalagi nggak kelihatan. Suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami, harus. Karena apa itu? Kasih itu karakter. Allah adalah kasih. Kita tuh hampir sama dengan Buddhis ya. Buddhis itu welas asih. Ketika saya besuk jemaat di Pluit, di rumah sakit Seci di Pluit itu gede banget tuh saudara. Saya masuk dengan ada orang seragam pakaian Seci. Dia ngomong begini, Pak, kalau saya pakai begini Pak, saya nggak boleh marah, saya harus welas asih. Baju ini mengingatkan saya untuk saya bertindak sesuai ajaran saya, yakni welas asih. Saya harus hati-hati ngomong Pak, ini baju nggak boleh ngomong sembarangan, ini baju nggak boleh ada kebencian, ini baju nggak boleh ngomong kasar, ini baju nggak boleh mencurigai orang. Saya terkaget-kaget ya. Oh, selama dia pakai baju itu, dia tidak boleh melakukan ini, itu, ini. Deretannya itu lengkap. Itu ditandai dengan baju. Ya kita Kristen kan nggak ada baju tertentu. Ya, nggak ada baju tertentu. Tapi tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu bait Allah itu kita bagian dari Allah. Kalau kita bagian dari Allah, kita mengakui keberadaan kita itu yang namanya anatomi spirit. Anatomi spirit itu adalah sebuah kehidupan yang bernuansa kekekalan. Tentu di mana anatomi spirit itu yang bertata, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau di teologi, kalau orang-orang namanya dia berdimensi kebebasan, dia akan tentang tubuhmu bait Allah. Kalau tubuhmu bait Allah, berarti kamu nggak punya hak dong. Tubuhmu adalah milikku. Ada orang mengatakan tubuhku milikku. Ya. Kalau tubuhku milik Allah, berarti saya dijajah Allah. Masuk logika. Kalau tubuhku milik Allah, berarti saya tidak punya kehendak bebas. Tubuhku adalah bait Allah. Wah, itu nggak bisa. Itu adalah menghilangkan kehendak bebas. Sementara tubuhku adalah milikku. Mau saya pakai apapun juga terserah saya, karena tubuhku memang milikku sendiri. Tapi Alkitab berkata tubuhku adalah milik Allah. Solusinya gimana? Mana yang dipakai untuk menghidupi Allah? Maka kita kembangkan anatomi spirit. Anatomi spirit, tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah, bagiannya Allah. Jadi tubuh kita ini bukan bagiannya masalah, bukan bagiannya dosa, bukan bagiannya persoalan, bukan bagiannya beban, bukan bagiannya sampah masyarakat. Bagian hidup kita adalah Allah. Maka kita diajarkan belahan jiwa Tuhan. Bacalah belahan jiwa Tuhan itu sebagai jawaban dari tubuhku adalah bait Allah.
Jadi kita menghidupi nama itu. Selanjutnya next, yang tadi nak. Jadi kita harus memahami bahwa kurios ya itu adalah kita menghidupi karakternya. Jangan menyebut nama YHWH Bapa Yahweh itu dengan hidup sembarangan. Yang berani menyebut nama Bapa Yahweh harus berhati-hati berkata, harus berhati-hati bertindak, harus berhati-hati memperlakukan orang lain, karena nama itu adalah nama di mana karakter seseorang harus sama dengan nama itu. Yahweh adalah rekonstruksi akademis. Tradisi liturgi sering memakai Tuhan Adonai. Fokus kita menguduskan namanya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Yahweh itu kudus, maka hidup kita harus kudus. Sekali lagi, kudus itu bukan persoalan perzinahan, perselingkuhan, percabulan. Itu satu bagian, itu satu sisi. Satu sisi yang namanya kudus itu tidak jahat, memperlakukan orang tepat pada waktu, pada orang itunya. Memang orang itu berhak dihormati, dihormati. Kalau bapakmu berhak dihormati, hormati bapakmu. Kalau sahabatmu yang berkorban sama kamu bahwa layak dihormati, hormati. Kalau memang dia dituakan, hormati, dituakan. Sehingga kita menempatkan diri kita tidak jahat. Tidak jahat itu apa? Mengembalikan orang pada tempatnya. Walaupun harus diakui tidak mudah ya, kita menghargai orang ya. Saya suka kalau seseorang sudah memberi tukang parkir, makasih ya Pak. Padahal yang kita yang kasih, kita yang terima kasih Pak gitu. Itu kita menghormati tukang parkir. Sebenarnya tukang parkir itu layak dihormati enggak sih? Ya terserah kita perlakuan kita gimana. Kalau kita menghormati ada maunya ya nggak boleh. Kalau tukang WC di WC mall itu makasih Pak, makasih Pak. Padahal yang pelepasan kita ya, yang bebas kita, tapi dia makasih Pak, dengan harapan kita kasih tip sama dia. Kalau di Indonesia sih masih ada gengsi lah, tapi kalau di Mesir tips bisa begini sudah, tips kita kasih 10.000, wah seneng, nolnya banyak ya, dihitung nolnya tuh 2, 3, 4 0, iya, padahal cuma 10.000 saudaraku. 10.000 kan nggak sampai $1 kan, kadang-kadang $1. Kalau udah begitu, kalau di hotel kita ini dia tungguin tips, dia minta tips. Dulu begitu ya. Saya sudah lama nggak ke Mesir karena Mesir lagi ribut sama Israel ya. Tapi Alkitab berkata apapun yang dilakukan Mesir tidak akan berhasil menghadapi Israel. Itu baca deh. Itu Alkitab ya. Apapun yang dilakukan Mesir, Alkitab udah nyeting. Kan saya sudah bilang, raja dari selatan itu akan nyerang dulu, Pan Arab itu akan nyerang dulu, Rusia itu siap-siap. Alkitab itu luar biasa saudaraku. Nanti Kamis saya akan berbicara khusus setelah teologi mistik 2 minggu yang akan datang. Saya akan berbicara tentang penggenapan akhir zaman. Bagaimana settingan raja-raja itu. Bagaimana kita itu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Cuma satu, hidup kudus. Jangan jahat sama orang. Mungkin orang bosan kali ya saya ngomong jangan jahat. Karena kejahatan itu membuat seseorang tidak sadar. Tidak sadar apa yang dilakukan. Karena karakter itu tidak dibentuk dari keaktifan kita khotbah loh.
Karakter itu tidak dibentuk seberapa banyak kita melayani. Karakter itu tidak dibentuk seberapa banyak kita memberi. Karakter itu tidak dibentuk seberapa kita punya talenta dan karunia. Karakter itu terbentuk sejauh mana kita menginput kebenaran, menjadikan kebenaran itu menjadi rema yang kita lakukan hari demi hari, menjadi kerikma pemberita Injil sampai kita berkarisma. Kalau kita punya karisma, karisma kita adalah kebaikan, kasih, perhatian kita. Itu karakter. Itulah kekudusan. Tidak ada artinya kita ngomong Yahweh, Dwitunggal, Tritunggal, monoteisme, kalau itu menjadikan perselisihan dan pertentangan. Saya nggak khotbah ini di hari Minggu. Di hari Minggu bukan berbicara soal itu. Berapa banyak orang memaksakan Tritunggal, orang memaksakan Dwitunggal, orang memaksakan monoteisme sampai gereja pecah. Di mana letak kasih itu? Nggak ada. Padahal Yahweh itu harus diucapkan dengan kekudusan. Next, dengan kekudusan. Nah, jadi yang tadi, yang sebelum ini, nak, ya. Jadi ketika kita hidup kudus, menguduskan namanya, kita diberi peringatan sinkritisme. Tuhan menuntut kesetiaan eksklusif, kesetiaan yang di atas rata-rata, kesetiaan yang sangat eksklusivitas. Eksklusivitas itu nilai tertinggi eksklusif kita adalah setia. Setia kepada Allah yang ehad. Ehad itu Esa. Esa itu apa? Esa itu monoteisme. Kita perlu tahu, saya tulis dulu sebentar di ini. Saudara, akar kebenaran di dalam Alkitab itu Yahudi. Dan orang diberitahu Allah yang benar dari Yahudi. Apa? Allah Israel. Allah Israel itu Allah yang Esa. Ini pilar yang tidak boleh diganggu gugat. Esa itu mono, satu. Jadi Allah itu cuma satu. Elohim seluruh Kanaan itu satu. Siapa itu? Yakni ini. Dalam mistik Yahudi, Allah itu numeral. Allah itu angka. Allah itu angka apa? Satu. Satu tidak terbagi, satu tidak ada pendamping, satu tidak terpisah. Yang namanya Esa. Kalau ada pendamping, kalau terbagi, itu bukan Esa. Namanya terbagi kok, satu terbagi. Gak ada pendampingan, gak ada. Maka yang namanya Allah Israel itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pencipta yang ada bahasa waktu Israel kuno itu, Kanaan lebih tepatnya, itu dewa-dewa El. Ada dewa-dewa El, dewa El itu di situ ada Asera, di situ ada Baal, di situ ada Dagon. Supaya yang tidak kelihatan ini diwujudkan, bisa dilihat mata, bisa ada namanya, bisa disentuh, karena kan nggak kelihatan. Nah, Musa mencoba menanya, siapa namamu? Karena ada banyak dewa-dewa. Bahayanya Asera itu salah satu dewi kesuburan. Next, salam slide. Ya.
Dewi kesuburan itu adalah dewi di mana itu salah satu dewanya orang Israel. Ayo nak. Bukan karena Yahweh membutuhkan pasangan, melainkan bukti sejarah menunjukkan sebagian Israel kuno mempraktekkan sinkritisme. Ya. Metafora Israel adalah Yahweh, Yesaya 54, 56, 62, 45, Hosea 2, 19, 20. Ya. Itu gambaran Yahweh menjadi suami Israel. Jadi apakah Yahweh itu punya istri? Punya. Siapa? Israel. Israel itu lambang. Ya, kita tidak menggantikan Israel, jangan salah ya. Ini Israel dengan suami YHWH. Ini nanti gambaran di sini Yesus mempelai gereja. Maka ada perkawinan anak domba Allah. Sejak kapan Israel menjadi istri Yahweh? Aktenya terjadi sejak di Sinai. Dan akte itu tidak ada batasnya. Dan tentu saudara, akte perkawinan kan nggak ada kadaluarsanya. Nanti dicek masing-masing lah. Suami-suami, istri-istri boleh ngecek apakah ada kadaluarsanya. Nah, apa? Ada kadaluarsa? Nggak ada. Seterusnya, gambaran Allah itu mengasihi, ayat-ayatnya itu semua mengasihi. Akulah suami, akulah kekasih, engkau istriku. Ya. Sekalipun engkau telah berzina dengan dewa-dewa Baal, tapi aku mengambil engkau dari tempat pelacuran. Hosea, pergilah ke pelacuran, ambillah istri. Diambillah istri Gomer, maka memperanakkan anak-anak. Itu kan dipraktekkan dulu, karena Tuhan tidak akan menyatakan sesuatu sebelum dia menyatakan kepada hambanya. Ini gambaran bahwa Israel, dia sudah berzina dengan dewa-dewa Baal. Kalau membaca begitu, membaca Yeskiel itu menjijikan banget. Kenapa kadang-kadang orang menuduh Alkitab itu buku porno? Lah kan perzinahan Israel itu ditelanjangin habis oleh Tuhan sendiri. Bagaimana bahasa-bahasanya seolah-olah bahasa-bahasa kotor deh. Yang belum tahu apa yang saya katakan berarti belum baca Alkitab habis. Ya. Orang sekolah Alkitab aja, mahasiswa Alkitab belum habis, apalagi nggak sekolah Alkitab. Saudara, saya dulu pernah maniak baca Alkitab, dari sore ketemu pagi hanya baca Alkitab. Maka saya dijuluki konkordansi berjalan. Dulu ada konkordansi ya, karena sekarang kita nggak ada konkordansi berjalan. Jadi setiap orang ngomong ayat saya udah tahu letaknya di mana. Ngomong gini, Matius, Yeskiel, Hosea, Yeremia, tepat. Ya tapi sekarang udah tua, nggak apa lagi ya, tapi nggak tua-tua amat ya, saudaraku ya. Selanjutnya next, hati-hati dengan sinkritisme. Nih, perdebatan arti Asyera, dewi konsort atau objek kultis tiang pohon sakral apapun itu, Alkitab menolak tegas kultus ini. Ulangan 16, 21, 2 Raja 23, Yeremia 7, 44 itu adalah penolakan terhadap dewa Azera, dewi Asyera. Dan itu kan ilah yang lain, Tuhan yang lain. Mengakui ada Allah yang lain, diakui, Alkitab mengakui. Maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi bagaimana kalau Yahweh disandingkan punya istri Asyera? Yaitu tingkat kengawurannya tinggi.
Pelajaran teologisnya bahwa Yahweh menuntut kesetiaan eksklusif balas sinkretis mengaburkan karakter namanya. Bayangkan kalau ini Yahweh terus punya istri Aserah. Ini kan dewa-dewa yang ada di Kanaan. Memang Elohim itu adopsi dari dewa Kanaan. Alkitab itu banyak tidak berasal dari Ibrani juga. Persepuluhan itu dari raja-raja sebelum Taurat. Abraham sudah memberikan persepuluhan, itu diadopsi untuk bangsa Israel. Ada banyak hal yang diadopsi yang kita harus akui bahwa ini adalah Allah. Lah logos itu kan adopsi dari Helenis, dari Yunani. Logika logos. Logos itu apa? Akhirnya logos jadi firman. Firman itu ya menjadi manusia, kata Alkitab. Logos itu kan logik. Orang berpikir keras, berpikir serius, logosnya, logiknya jalan. Yang membedakan manusia dengan binatang cuma logik, logosnya. Maka harus diakui bahwa kesetiaan Tuhan kepada Tuhan tidak boleh terjadi sinkritisme. Sinkritisme itu apa? Yakni mempercayai dewa-dewa lain. Siapa Aserah dalam konteks Kananit? Selanjutnya nak, Aserah Atirat adalah istri dewa El, dewa tertinggi dalam panteon Kananit. Kan saya sudah bilang, dewa-dewa Kanaan itu namanya El. Elohim itu sang pencipta. Bahasa kita itu sang pencipta. Sang pencipta yang tidak kelihatan. Maka dewa tertinggi itu dijadikan dewa El. Maka dewa El itu punya pasangan Dewi Kesuburan. Dari kesuburan itu pohon kehidupan. Jadi sebetulnya tiang kayu itu Aserah Pole itu adalah dewa Aserah. Aserah itu pohon, tiang yang menjadi penyembahan. Dalam mitologi Ugarit, di slide itu masih ada ya. Oke. Dewa pencipta bijaksana tua, Aserah pasangan dan perantara, Baal dewa badai, anak El. Ya kayak Yunani aja. Sehingga pemahaman begini kan harus kita pahami sejarah masa lalu, bagaimana dewa Zeus menggauli istri raja. Siapa itu? Lahirlah Hercules. Jadi Hercules itu benihnya bukan benih daripada raja itu. Hercules benihnya dari dewa Zeus. Lahirlah Hercules. Maka film Hercules melambangkan persetubuhan antara manusia dengan dewa. Tapi itu kan mitos, mitologi. Faktanya Maria hamil karena Roh Allah. Ada buktinya, ada beritanya, ada tanggalnya, ada tahunnya. Bukan mitos tapi fakta. Fakta itu bisa dipelajari, bisa dilihat sejarahnya, rinciannya jelas. Di luar Alkitab itu kisah Maria hamil karena Roh Kudus, di luar itu banyak. Bahkan kitab suci yang lain pun menceritakan Maria hamil karena Roh Allah. Kalau mitos istri raja, saya lupa namanya, itu menjadi hamil karena bersetubuh dengan dewa, ya,
Zeus, lahirlah Hercules. Maka Hercules manusia setengah dewa. Itulah yang dituduh Kristus. Kristus itu manusia setengah Allah, setengah manusia. Yesus itu manusia 100%. Salah, Yesus itu Tuhan Allah 100%. Perdebatan sampai sekarang nggak selesai. Yang penting bukan perdebatannya, yang penting bagaimana connecting kita dengan Yesus, bagaimana hubungan kita dengan pribadi Yesus Kristus yang telah berkorban mati buat kita. Dia mati di salib buat kita. Mitos-mitos yang lain ada juga, ya. Dewa ini mati 3 hari bangkit di India, persis. Tapi itu mitos, ini fakta. Sehingga harus dipahami dengan sungguh bahwa mitologi El pencipta bijaksana tua, ya karena dia kan sang Khalik sejak pencipta langit bumi ada. Itu dewa El, dewa Kanaan. Dewa Kanaan yang keseluruhan dewa-dewa itu Elohim. Ini loh dewa-dewa yang buahnya itu sebenarnya cuma satu. Asyera beda. Bukti arkeologis prasasti Yahweh dan Asyera. Ada 3 lokasi arkeologis utama menyebutkan Yahweh bersama Asyera. Kuntilat Ajrut Sinai abad ke-8, Kirbet El-Khom dekat Hebron abad ke-8 sebelum Masehi, Kirbet Whitley dekat Lakhis abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi prasastinya itu ada. Prasasti dari mana? Prasasti dari bagaimana sinkritisme, percampuran agama yang supaya nggak kelihatan dia meninggalkan Yahweh digabungkan. Nah itu kan kurang ajar. Oke, saya sudah bicara 45 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita sampai di pada Yahweh Tetragrammaton, nama perjanjian Allah secara secara liturgis, Adonai Hasim. Ada pertanyaan silakan kalau mau ditanya. Atau saya terlalu cepat kali ya, karena bahannya banyak saudara. Saya harus cepat ngebut nih. Kalau saya ngebut itu saudara, oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, berarti tahu semua ini. Ini pendengarnya harusnya dibuka di di WA ya, sebab pertanyaannya di WA bisa. Mulai minggu depan deh dikhususkan 1 WA khusus untuk peserta yang online boleh bertanya. Ya, kalau ini kan saudara kan sangat serius sekali ya, ngelihat saya melotot, saya juga ikut melotot. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan nih. Glosarium ini ringkasan murni ya. Tetragrammaton, nama perjanjian Allah Israel secara liturgis dibaca Adonai Hasim. Hasem itu sang nama, Hasem, bukan Hasim ya. Kalau Hasim adiknya Prabowo, kakaknya tuh ya, Prabowo. Hasim, ini Hasem. Aser aku adalah, akan ada. Itu penyingkapan diri Allah. Jadi kalau Allah ngomong aser artinya aku adalah aku akan ada di mana aku ada. Aku akan menjadi seperti di mana aku ada. Itu Allah yang mengungkapkan jati dirinya. Tetapi kalau kita ngomong siapa dia, kita kan orang kedua.
Siapa dia? Dia Yahweh. Siapa namamu Tuhan? Kalau kau menyebut namaku Yahweh, tapi Tuhan ngomongnya Aser Eye. Jadi Asera itu dewi atau objek kultis dari tradisi Kanaan dalam Israel kuno muncul sebagai penyimpangan sinkritisme. Mayoret, ahli tradisi penyalinan Alkitab Ibrani abad 7-10 Masehi, yang menambahkan sistem vokal. Jadi Yahweh ini yang tadi ini ditambahin vokal tahun ini abad 7-10 ya. Penambahannya abad itu, dan itu akademis. Itu paling pas. Dulu saya percaya, kenapa Tuhan tuh nggak bisa pakai itu? Karena orang nggak pakai nama huruf, nggak ada hurufnya kok. Tapi sesudah saya belajar banyak dari disertasi, dari jurnal, dari berbagai macam kebenaran demi kebenaran, oh yang paling cocok itu Yahweh. Bener, bukan Yahweh. Dari mana? Logikanya itu loh. Yod hi wohi, Yod Yah, Yah Adonai Yahweh, Iwah, Alfa dan Omega, Yah, wow jadi W, karena di belakangnya ada H, W, Yahweh. Yang begini nggak bisa ditentang. Mau Yuhwa, dari mana Yuhwa? Tapi yang penting bukan itu. Yang penting hubungan kita. Era Majoret, sistem vokal ditambah Yahweh, diberi titik vokal milik Adonai. Bentuk campuran kemudian dibaca sebagian tradisi Latin sebagai Yehova, Yahweh, Wah itu adalah Yahweh, wah jadi Yehova. Tetapi itu di zaman Renaissance itu populer di Barat. Biasanya mengetahui Yahweh sebagai rekonstruksi paling mungkin berdasarkan data filologis. Nama Theophoris, transliterasi Yunani komparatif Semitik, ada persamaannya. Catatan pastoral, banyak komunitas Kristen berpegang Tuhan Adonai yang penting bukan ejaan favorit, melainkan pengudusan namanya. Berulang kali saya katakan, kita boleh menyebut nama itu. Ada larangan kalau nama itu disebut dengan sembarangan. Lagu favorit saya dulu itu kan apa namanya? Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Ketika nyanyi begitu saya bergetar loh saudara. Setiap saat dimanapun berada, ku bersamamu. Wah, itu membuat saya bergetar loh. Allah bangsa Israel, ketika gitu saya melihat Allahnya Musa yang membelah laut, Allahnya Elia yang menurunkan api dari langit. Wih, ngeri sekali. Kita berhadapan dengan Allah sang Khalik Yahweh itu. Waduh, saya takut loh saudara. Pernah nggak saudara mengalami ketakutan menyebut nama itu? Saya bergetar jujur, sangat bergetar. Itu nama luar biasa, ahli bahasa Semitik. Di slide langsung aja nanya, kita baca waktunya. Frank Norcross, Harvard University, dalam karyanya Canaanite Myths and Hebrew Epic. Myth itu mitologi, mitos, ya. Atau mistik. Mistik itu bukan kembang 7 rupa, jaran goyang semar mesem, bukan. Mistik itu sebuah rahasia, merekonstruksi pengucapan sebagai Yahweh atau Yahweh berdasarkan transliterasi Yunani kuno
Yahweh, tadi sudah jelaskan ya. Bukti Bapak Gereja seperti Clement dari Alexandria abad kedua menulis nama sebagai Yahweh. Pola vokalisasi kata kerja Ibrani Hawah, Hayah. William F. Albright, arkeolog biblika terkemuka dalam Yahweh and the God of Canaan tahun 1968 berpendapat pengucapan Yahweh paling mendekati bentuk aslinya. Ini tokoh-tokoh ini dokter-dokter, profesor-profesor, orang-orang yang cinta Tuhan. Pendekatan neuroscience dan spiritualitas, ini kan persoalan syarat pengetahuan otak itu. Ahli-ahli itu, ahli neuroscientist dalam How God Sing You Brain menunjukkan bahwa meditasi pada nama itu mengartikan area otak yang terkait dengan ketenangan dan koneksi sosial. Maaf, saya belum mempelajari lebih dalam ini. Apakah benar menurut Andre Neuwirth ini, network ini, ngomongnya susah amat ya, namanya juga Neuwirth ya. Apakah kita menyebut nama itu dengan ketakutan Yahweh, membuat kita bergetar dan takut? Itu meditasi kita. Meditasi bukan mengosongkan diri, mengisi dengan nama itu, membuat otak kita tenang, mengucap dengan hormat. Kalau saya mengajarkan kemarin doa di gereja, mula-mula pertama kali penyembahannya adalah haleluya, hosana, maranatha. Tiga ini tidak pernah diganti dengan bahasa apapun. Halel, halel, YHWH. Halel, pujilah dengan sungguh. YHWH, pujilah dengan sungguh. Yahweh, pujilah dengan sungguh. Yehova. Haleluya itu bukan bahasa surga, itu bahasa Ibrani dalam bentuk kata piel. Perintah yang sungguh serius. Kalau tidak serius, jangan mengucapkan kata halel. Haleluya, halel ya, tambah halelu, ada ya, haleluya. Jadi kalau saudara cuma haleluya, haleluya, saudara sedang menyembah itu. Haleluya, hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, selamatkan kami. Maranatha, sampai Tuhan datang. Walaupun tidak tertulis di Alkitab, itu penyembahan gereja mula dibakar. Mereka rela mati, mereka berani sekali karena dia punya meditasi yang kuat menyatu dengan Allah. Walaupun tidak terjawab, puji Allah dengan sungguh-sungguh, haleluya, hosana, Tuhan selamatkan kami, sampai maranatha. Yaitu tiga doa yang tidak bisa putus sampai Tuhan datang. Meditasi kontemplatif pada Yahweh tanpa mengucap sebagai praktek spiritual. Next, dari berbagai perspektif di atas muncul konsensus paradoksal. Yahweh secara historis linguistik mungkin diucapkan Yahweh ini kesimpulan akademis yang solid. Jadi saya mengajarkan Bapak Ibu ucapan ini karena hasil akademis. Sebagai seorang doktor teologi, saya mempertanggungjawabkan ajaran kebenaran ini dengan berbagai macam jurnal yang saya baca, berbagai macam teori-teori rabbinik, teori-teori di mana yang paling mendekati. Terserah orang mau ngomong Yuwah, terserah orang ngomong Yehus, Yahweh, terserah. Tapi yang paling dikit, tradisi tidak mengucapkan Yahweh memiliki nilai teologis mendalam, mengajarkan kerendahan hati, transendensi Allah, dan menghindari reduksi Allah menjadi formula.
Jadi Allah itu bukan formula ketika kita mengucapkan itu terus kita menjadi orang yang hebat. Justru kata-kata itu memformulasikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Coba kalau tengah malam saudara bangun atau tengah malam saudara berdoa, saudara menyebut nama itu, saudara bisa bayangkan bagaimana Allah Israel yang dahsyat, bagaimana Allah Israel ketika membelah laut, bagaimana Allah Israel ketika menurunkan batu-batu dari langit, bagaimana Allah Israel ketika api membakar korbannya Elia. Wah, itu seru sekali saudaraku. Yang terpenting bukan pengucapan tetapi transformasi hidup. Bagaimana transformasi Allah yang roh itu mengalir di dalam diri kita, transformasi, mengubahkan kita. Yang mengubahkan itu bukan fisiknya, tapi spiritnya. Tubuhmu adalah bait Allah. Spirit kita berubah. Bukan fisik. Kalau fisik berubah dari yang pendek jadi tinggi, yang tinggi jadi pendek, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Nah, itu bubar itu manusia saudaraku. Anak Tuhan bisa berubah secara fisik. Berangkat dari gereja putih, pulang dari gereja jadi hitam, berubah. Bukan berubah fisik. Datang di gereja pendek, keluar gereja jadi tinggi. Masuk gereja 150, keluar gereja 180, yaitu ngaco jadinya. Yang berubah itu adalah spiritnya, ada transformasi. Rabbi Abraham Yosua Heschel dalam God Instead of Man, Heschel menekankan bahwa kehadiran Allah lebih penting daripada namanya. Saya suka itu. Kehadiran Allah lebih penting daripada namanya. Bahkan nama itu seringkali dipakai untuk menghina. Nama ilahi bukan label, tetapi panggilan itu hubungan personal dengan yang kudus. Ia mendukung tradisi tidak mengucapkan nama itu, Yahweh, sebagai bentuk sirat samayim, takut akan surga, kesadaran transendensi Allah. Yaitu menurut dia tidak berani karena takut akan surga. Takut hidupnya, mulutnya tidak layak. Aduh saudara, belajarlah kita hati-hati. Bisa nggak saya selip tang? Oh bisa saudara, sangat bisa. Apalagi pengkhotbah itu kan banyak ngomong. Kadang-kadang saya harus potong ini khotbah. Habis khotbah saya renungkan lagi kata-kata yang bahaya yang mana. Saya potong. Next, Gershom Solom, Bapak Studi Kabbalah Modern dan Major Trends of Jewish Mysticism. Yahweh dalam Kabbalah bukan sekedar nama, tapi struktur realitas itu sendiri. Setiap huruf memiliki makna kosmik. Yod, titik primordial kehendak ilahi. He, ha, nafas penciptaan. Wow, koneksi antara surga dan bumi. He, manifestasi di dunia material. Jadi Allah yang supranatural itu kepingin menyatu sama yang natural. Ketika Allah ketemu Abraham, itu sudah 1000 tahun sejak Allah marah sama Adam. Adam, kamu berdosa, kamu tinggalkan Taman Eden, diusir dari Taman Eden, dan Allah tidak menjumpai lagi. Kalau Allah menjumpai hanya suaranya saja, Kain, Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Suara, Nuh telah dipilih. Sesudah 1000 tahun, kan Allah biasa datang kepada Adam, say hello, ngobrol, surga dan bumi menyatu. Sesudah 1000 tahun, Allah kangen menjumpai manusia. Abraham, bapak orang beriman, walaupun Abraham sudah salah,
mendengar istrinya nggak punya anak, itu ada pembantu Hagar. Kamu tidur sama dia saja, nanti anaknya buat saya. Yang namanya bapak orang beriman dikasih kinclong begitu, tidak ada iman, jatuhlah. Gara-gara dia dunia ini terpecah, jadilah perseteruan. Jadi Allah yang supranatural itu menjadi sangat natural, dan ujung-ujungnya kan ini pewahyuan Allah itu kan progresif sampai hadirlah Yesus Kristus. Karena Allah itu tidak mungkin menjangkau manusia. Kalau Allah menjangkau manusia, itu seperti manusia itu menolong semut. Semut bawa satu nasi kecil. Ini loh caraku pakai begini. Kamu mau kemana, Mut? Kita taruh nasi itu, semuanya bubar semua. Tidak tahu bahasa. Karena ini manusia, itu semut. Nggak nyambung, Joko Sembong naik Gojek. Nggak nyambung, Jack. Allah nggak mungkin dari surga terus teriak, "Weh manusia, percayalah kepadaku, aku akan menolong dan menyelamatkan engkau." Itu caranya Allah. Bisa diterima? Nggak bisa diterima. Orang manusia sama binatang aja nggak bisa diterima, apalagi Allah dengan manusia. Maka Allah perlu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu gambaran Allah yang hidup. Nggak tahu sang pencipta, nggak tahu sang khalik, nggak tahu Elohim, nggak tahu Yahweh, nggak tahu sang pencipta langit dan nggak tahu. Tapi Yesus itu gambaran. Apakah monoteisme itu bisa dilihat dari Yesus? Oh bisa, karena Yesus itu berasal dari Bapa. Yesus tidak melakukan segala sesuatu tanpa Bapa. Bagaimana Yesus hadir di bumi? Yesus hadir di bumi, Bapa tidak sembarangan menghadirkan putranya yang kudus. Sambungan ini adalah satu, Yesus itu satu. Ini Bapa mau menjangkau manusia. Manusia kan di sini nih. Manusia kan nggak mungkin mencari Allah. Ini entitasnya, ini dosa. Nggak mungkin yang suci ini bisa terjangkau dosa. Ini nggak mungkin dosa bisa menjangkau manusia. Maka untuk menolong hadirlah Yesus sebagai putra dari Bapa. Siapa Yesus? Yesus berasal dari Bapa. Bagaimana Yesus berasal dari Bapa? Yesus berasal dari Bapa itu melalui Roh Kudus. Roh Allah akan hinggap sehingga Maria melahirkan Yesus. Kehadiran Bapa, kehadiran Allah di dalam Yesus, inilah gambar Allah. Jadi gereja tidak boleh mendegradasi, menurunkan martabat Yesus. Memang Yesus itu manusia 100%, yes. Kalau dia bukan manusia, dia tidak lahir dari Maria, karena Maria manusia. Tapi kita perlu ingat, Maria hamil karena Yesus dilahirkan kalau Adam diciptakan. Wah, ini nggak keburu lagi nih. Ya, aplikasi novelty formasi jemaat. Ya udah, nak selanjutnya nak cepet nak. Langsung saja Alkitab Ibrani. Ya tinggal 8 menit nih. Saudara nggak ini. Hukum Taurat Keluaran 13 ayat 13. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kau robohkan, dan tiang-tiang berhala. Aduh, salah. Tiang-tiang berhala
Asera. Jadi berhala tiang-tiangnya itu namanya Asera. Mereka kamu harus tebang. Ulangan 16 ayat 21 di slide ada ya. Ulangan 16 ayat 21. Nah, janganlah engkau membuat tiang-tiang berhala, itu Asera. Dari segala jenis kayu di samping misbah Yahweh Allahmu. Ini udah larangan buat bangsa Israel. Kitab Raja-Raja, ya. Ia memecat Ma'akan neneknya dari jabatan gembira karena perempuan ini membuat patung jijik untuk Asera. Asa menemukan patung jijik dan membakarnya di lembah Kidron. Raja-raja demikian juga. Ini sudah melawan kebenaran Alkitab. Nabi-nabi mengecam. Yeremia 17 ayat 2 bahwa anak-anak mereka ingat akan misbah-misbah dan tiang-tiang Asera. Mika juga demikian, tiang-tiang berhala. Jadi kesimpulan teologis, Alkitab tidak pernah melegitimasi Asera sebagai pasangan Yahweh. Sebaliknya Alkitab mencatat satu, penyembahan Asera adalah bentuk kemurtatan. Jadi orang yang menyamakan Yahweh punya istri Asera itu bentuk kemurtatan. Ingat, bentuk kemurtatan. Kita bisa bodoh, tapi jangan sempurna. Bodoh jangan apa saudaraku? Sempurna. Nilainya bodoh bisa lah nilainya 6, nilainya 5. Orang bodoh kok nilainya 9, apalagi 10. Penyembahan Asera adalah bentuk kemurtatan. Bangsa Israel kalau ngomong Yahweh punya pasangan dengan Asera, itu murtad dia. Berulang kali dihancurkan dalam reformasi keagamaan, dikutuk oleh para nabi, dianggap sebagai penyebab murka Yahweh yang eksis. Sehingga saudara, bagi gereja yang menggunakan Yahweh, ya hormati. Jangan mengatakan yang menggunakan nama Allah itu sesat. Menggunakan nama Allah itu sesat, jahat. Sementara yang menggunakan nama Tuhan, mengatakan yang menggunakan nama Yahweh itu ngawur, sesat. Ya sudah, masing-masing percayalah. Yang penting bukan formula nama. Yang penting kamu mengikuti karakternya Tuhan itu apa? Tuhan adalah kasih, saling mengasihilah. Saya sebenarnya tidak tertarik bicara Yahweh, sangat tidak tertarik. Karena saya tidak ingin terjebak dalam dogmatik. Saya tidak mau terjebak dalam dalil. Tapi saya juga nggak bisa tahan kalau Allah itu disandingkan dengan Asera, punya istri Asera. Ya itu sebuah kengawuran, dan saya menjawab secara akademis, secara logika kebenaran yang Alkitab katakan. Jangan kita membuat eisegesis, memasukkan otak kita ke dalam, tapi mengeksegesis. Bagaimana mengeksegesis? Kita membuat kebenaran demi kebenaran dari Alkitab, menjawab Alkitab. Ada nggak Asera? Ada. Ada nggak Allah-Allah lain? Ada. Jangan ada padamu Allah lain. Tapi Allah lain ini berdiri sendiri. Ini penyembahan orang-orang Kanaan. Hendaklah engkau membinasakan semua dewa-dewa Kanaan. Orang Tuhan aja menyuruh Asera dibinasakan, menyuruh patung-patung dibinasakan. Masa disandingkan sama Yahweh? Wah, itu sebuah kemurtatan dan kesalahan yang begitu besar. Kiranya Tuhan berkati. Amin.